ratusan anak-anak hingga orang dewasa, warga Dusun Dawung, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, berebut gunungan ribuan ketupat setinggi lebih dari 2 meter. Mereka memperebutkan ketupat yang berisi berbagai pecahan uang, mulai dari Rp2.000 hingga Rp100.000 dan voucher makan. Sebelum diperebutkan, gunungan ketupat tersebut diarak keliling dusun. Selanjutnya, setiba di tengah dusun. Kemudian para warga pun saling mengisi ketupat dengan berbagai pecahan uang dan kemudian dipasang ke gunungan ketupat. Tradisi ini sudah menjadi tradisi tahunan warga Dusun Dawung. Untuk makna gerbek ketupat berisi THR ini adalah momen Lebaran adalah untuk saling berbagi kepada warga. Rasa bersyukur dari masyarakat ketika kita sudah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Nah, lebihnya itu kan kita mengumpulkan itu uang, akhirnya dikumpulkan, dimasukkan ke dalam ketupat, yaitu untuk sedekah. Sementara itu, warga mengaku senang lantaran tidak hanya dapat uang, melainkan juga mendapat keseruan saat memperebutkan ketupat berisi THR bersama teman-teman. Dapat 77. Itu rencana uangnya buat apa aja? Ini paling ditabung sama buat jajan. Tadi ambilnya gimana? Sulit nggak? Enggak sih, cuman agak terlalu. Tiap tahun ikut ini? Ya. Dalam gerobak ketupat ini, sebanyak 2.500 ketupat disiapkan warga dan digantung ke dalam gunungan. Selain menggelar gerobak ketupat, warga juga menggelar berbagai pentas kesenian sebagai hiburan di perayaan Lebaran. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ratusan warga mengantre di kantor pos Kecamatan Ngamprak, Kabupaten Bandung Barat. Mereka hendak mencairkan dana bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000. Sejak pukul 6 pagi, warga yang didominasi lansia dan emak-emak dari beragam profesi ini harus berjuang antre berjam-jam untuk melakukan verifikasi data petugas kantor pos. Untuk mengambil uang tunai lansia dengan berjumlah Rp600.000. Berapa bulan, Pak? Katanya mah nggak tahu sih, kurang lebih lah 3 bulanan. Ini Ibu udah berapa kali dapat bantuan? Ada 2 kali. Mas, ini ngantrinya sepertinya padat sekali ya, Mas? Iya, saya ngantri dari jam 6 pagi, baru selesai sekarang. Saya ini tabu jam 6-an. Jam. Ini yang mendapat bantuan siapa, Bu? Ibu. Orang tua. Ya, orang tua. Berapa tuh dapatnya, Bu? 600. Dapat ini bantuan apa tuh namanya? PMT. Di Kecamatan Ngamprak, Jawa Barat tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT Kesra, di mana hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Viral pemirsa, mobil milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuang sampah di bantaran Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dampak sistem satu arah di tol, antrian kendaraan di jalur utama Pantura Cirebon, Jawa Barat capai 5 km. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya, Pram Senjaya, kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Mobil dump truck milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta viral di sosial media setelah kedapatan membuang sampah di bantaran Kali Pesanggerahan, tepatnya di area TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa pembuangan sampah ini sudah terjadi sejak tahun 2014, yang dimana tempat pembuangan itu hanya sementara. Sebuah foto milik warga saat mempublikasikan kendaraan dump truck milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuang sampah di Kali Pesanggerahan, tepatnya di area TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Menanggapi kasus ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Air DKI Jakarta mendatangi lokasi dan lakukan pembersihan.
DLH DKI Jakarta juga membantah adanya pembuangan sampah di kali, melainkan di pinggir kali, yang merupakan pembuangan sementara sejak tahun 2014. Kini, pembuangan sementara tersebut ditutup permanen. Kami mengucapkan permohonan maaf ya, karena kemarin pagi ya, di hari Kamis pagi memang sudah viral ya terkait dengan seakan-akan truk sampah UPS Badan Air Dinas LH ini membuang sampahnya ke kali. Jadi sebenarnya truk sampah itu pada saat loading itu membuang sampahnya ke emplacement yang ada memang di TPU Tanah Kusir gitu. Ya, jadi memang karena viral maka langkah tercepatnya kami lakukan penutupan permanen untuk emplacement yang ada di TPU Tanah Kusir. Jadi sebenarnya emplacement ini sudah lama ada dari tahun 2014. Kemarin kejadian pesanggerahan, saya terus terang berterima kasih. Bukan malah sedih, enggak. Saya berterima kasih. Karena dengan demikian saya akhirnya memutuskan bahwa tidak boleh lagi ada tempat penampungan sementara yang seperti itu. Karena itu akan pertama tidak efisien, yang kedua manajemennya juga semakin susah, yang ketiga cost-nya pasti juga semakin tinggi, maka penampungan sementara tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. DLH juga menyatakan sampah yang dibuang bukan dari sampah rumah tangga, melainkan sampah dari aliran kali Pesanggerahan di beberapa wilayah di Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pemalakan oleh 4 orang yang menyasar kendaraan berplat daerah di Jalan Jembatan 3, Penjaringan Jakarta Utara ini viral di media sosial. 2 dari 4 pelaku berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Sebuah video dari kamera mobil merekam aksi 4 orang yang tengah memeras pengendara mobil berplat daerah. Aksi dari para pelaku terjadi ketika kendaraan terhenti karena adanya lampu merah. Hal ini pun menarik perhatian warga lainnya. Menindaklanjuti video viral, unit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara meringkus 2 dari 4 pelaku yang tidak jauh dari lokasi. Analisa awal seperti itu, jadi memang yang jadi korban itu plat dari luar Jakarta. Namun untuk lebih dalamnya mungkin karena kami belum melakukan pemeriksaan secara utuh, kami lakukan pemeriksaan dulu secara utuh, kemudian nanti akan kami sampaikan hasilnya, karena memang dari total 4 masih ada sisa 2 lagi yang memang belum sempat diamankan. Yang dulu ditangkap inisialnya? FB dan AF, 25 tahun dan 29 tahun. Pekerjaannya memang tidak ada pekerjaan ya, alias pengangguran, kemudian juga memang sering berada di sekitaran situ untuk melakukan tindakan pemerasan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman tentang tindak pidana pemerasan. Sementara itu polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berinisial E dan K, di mana mereka terlibat dalam aksi tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 orang penumpang kapal tertangkap membawa senjata tajam di Pelabuhan Merak, Banten. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan petugas saat melakukan pemeriksaan penumpang yang tiba di area pelabuhan. Polda Banten berhasil mengungkap kasus peredaran senjata api ilegal di wilayah Banten. 2 orang tersangka berhasil diamankan saat akan menyelundupkan senjata api dari Sumatera ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Merak. Awalnya, petugas curiga saat melihat gerak-gerik kedua pelaku ketika tiba di area Pelabuhan Merak, Banten. Petugas pun menggunakan alat X-ray untuk mengidentifikasi barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Petugas pun menemukan 5 butir peluru kaliber 9 mm. Senjata dan amunisi tersebut dibungkus plastik dan disimpan di dalam tas. Kita berhasil melalui pelabuhan eksekutif mencegah tersangka membawa senjata api yang disimpan di dalam tas ransel. Yang selfie belum ada. Kan tadi saya bilang arahnya adalah ekonomis, motif ekonomis untuk dijual kembali. Kita dalami terus apa murni dia untuk dijual, untuk memperoleh keuntungan, apa bisa saja yang bersangkutan sendiri untuk melakukan kejahatan. Saat ini petugas masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan peredaran senjata api ilegal yang lebih luas. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan.